Dalam pandangan Islam, Perang Salib adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah, di mana umat Islam harus menghadapi invasi militer besar-besaran dari Eropa dengan dalih agama. Konflik ini berlangsung selama lebih dari 2 abad, dimulai pada akhir abad ke-11 hingga abad ke-13. Perang ini tidak hanya melibatkan pertempuran sengit, tetapi juga ujian besar bagi kekuatan spiritual, politik, dan persatuan umat Islam. Perang Salib pertama kali dimulai pada tahun 1095, ketika Paus Urbanus II menyerukan umat Kristen Eropa untuk merebut Yerusalem, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Muslim Seljuk. Yerusalem, kota suci bagi 3 agama besar dunia, adalah tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan lokasi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, menjaga kesucian dan keutuhan kota ini adalah kewajiban spiritual. Pada tahun 1909, pasukan salib Eropa berhasil merebut Yerusalem setelah perjalanan panjang. Namun, penaklukan ini berlangsung dengan kekejaman yang luar biasa. Ribuan penduduk Muslim dan Yahudi dibantai tanpa pandang bulu, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekejaman ini meninggalkan luka mendalam di dunia Islam, memperkuat tekad untuk merebut kembali tanah suci dari tangan penjajah. Selama beberapa dekade berikutnya, umat Islam berada dalam situasi yang sulit, terutama karena perpecahan politik dan lemahnya koordinasi antar kerajaan Islam. Namun, keadaan mulai berubah pada pertengahan abad ke-12 dengan munculnya para pemimpin besar yang menginspirasi perlawanan umat Islam. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Kurdi yang dikenal karena kepemimpinannya yang adil, keimanan yang kokoh, dan strateginya yang brilian. Pada tahun 1987, Salahuddin berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji jihad melawan pasukan salib. Dalam pertempuran Hattin, ia berhasil menghancurkan kekuatan utama pasukan salib yang membuka jalan bagi pembebasan Yerusalem. Ketika Salahuddin memasuki kota suci, ia menunjukkan sikap yang sangat berbeda dibandingkan dengan penaklukan pasukan salib sebelumnya. Tidak ada pembantaian, tidak ada penghancuran. Sebaliknya, ia menjamin keselamatan umat Kristen yang tinggal di kota itu dan mengizinkan mereka untuk beribadah dengan bebas. Toleransi ini membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Namun perang belum berakhir. Perang salib berikutnya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Raja Richard, the Lionheart, kembali menantang dominasi umat Islam di tanah suci. Meski pasukan Eropa sempat meraih beberapa kemenangan, mereka tidak pernah berhasil merebut kembali Yerusalem. Konflik ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk hingga abad ke-13, ketika kekuatan pasukan salib akhirnya melemah, dan umat Islam berhasil mempertahankan wilayahnya.